Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang insya Allah sampai pada kita, dan insya Allah kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya. Harusnya saya isi hari Selasa ya, karena kemarin saya kesiangan, jadi diganti sama Pak Rahmat. Nah sekarang saya ganti nih, slotnya Pak Rahmat saya isi. Jadi kalau dalam kehidupan itu bapak-bapak semua pasti, bapak ibu semua pasti ngerasain yang namanya capek ya. Seperti ayat yang saya bacakan tadi, Ali Imran ayat 139, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Jadi kata Allah, jangan capek katanya. Capek boleh, tapi capek dalam keadaan beriman. Ya. Rasa lelah seringkali membuat seorang mengeluh. Biasanya gitu. Capek nih gue, capek kerja, capek dagang, ya macam-macam capek. Nanti kita bahas. Hal itu juga membuat pekerjaan terasa menjadi lebih berat. Bener nggak? Kalau kita mengerjakan sesuatu, kita capek, kita pikirin, lama-lama pekerjaan itu jadi berat. Ya. Namun tahukah kita jika rasa lelah itu bisa menjadi ladang pahala untuk kita? Nah itu, convert capek kita jadi pahala, bagaimana caranya? Ya kan? Jadi Nabi SAW pernah bersabda, ya, tidakkah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Ya, jadi capek kita bisa kita convert jadi pahala, Pak. Kalau kita menjalani kehidupan melakukan suatu kegiatan terus menerus, terus kita sampai pada titik aduh capek nih gitu, sebenarnya itu bisa menjadi penghapus kesalahan-kesalahan ya. Nah tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian kepada hambanya melebihi batas kemampuan mereka. Dengan bekerja secara lillah, kita akan lebih bersyukur dan dimudahkan dalam segala urusan. Jadi kalau di Al-Baqarah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, jadi Allah nggak akan mencoba kita. Jadi setiap makhluk di dunia ini kan dikasih ujian, kadarnya masing-masing. Nah, ketika dikasih ujian itu ada yang berasa lelah. Tapi ingat, misalkan ada di antara kita yang kena penyakit misalnya, yang degeneratif, misalnya darah tinggi, udah minum obat lama,
capek minum obat, kagak turun-turun misalnya gitu. Ntar turun, ntar naik lagi, ntar turun, ntar naik lagi. Ingatlah bahwasanya Allah nggak akan menguji kita dengan penyakit itu melebihi batas kemampuan kita. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya kita kena ujian, yang pertama adalah terima itu ujian. Yang kedua, Allah aja percaya sama kita. Kenapa kita nggak percaya sama diri kita sendiri? Gitu. Kenapa? Karena kita yakin Allah tidak menguji kita di luar batas kemampuan kita. Nah, yang saya akan share hari ini adalah mengubah lelah menjadi lillah. Jadi ada kata-kata mutiara seperti itu. Mengubah lelah menjadi lillah. Sekarang kita lihat lelah itu apa aja sih jenisnya gitu kan. Lelah dalam bekerja atau berusaha, ya, tiap hari kerja, tiap hari cari duit buat menghidupin keluarga dan segala macam. Yang kedua, lelah dalam mengusahakan kesehatan bagi yang udah kena penyakit degeneratif, ada kolesterol, ada asam urat, ya kemarin ada yang baru kena asam urat lagi, ya kan. Terus udah gitu darah tinggi, diabetes, gula dan segala macam, minum obat udah nggak kehitung, tapi kok nggak kunjung membaik gitu, atau membaik tapi nggak kerasa gitu, kecil banget. Nah, ya kan, orang capek mengusahakan kesehatan itu. Ada yang mengatur makanannya nggak sembarangan, ada yang tiap hari dia berikan waktu untuk badannya berolahraga. Kenapa? Saya akan jaga kesehatan saya. Kenapa? Saya punya keturunan gula misalnya, saya nggak mau kayak bapak ibu saya misalnya gitu. Dia usahakan, dia jaga makannya, dia jaga tidurnya, dia jaga juga kesehatannya, jadi olahraga ya. Kenapa? Karena semua itu saling berkaitan. Kalau mau dapat apa? Kalau mau dapat badan yang sehat. Kenapa kita harus sehat? Gitu. Karena Rasulullah mengajarkan Anda harus sehat. Dengan sehat Anda bisa melakukan yang wajib dan yang sunnah. Kebayang kalau kita pas kena asam urat, pas di pergelangan bengkak, sholatnya gimana? Kagak enak, bener nggak? Makanya usahakan kesehatan supaya asam urat kagak naik, ya dijaga makannya gitu. Katakanlah begitu. Nah, yang udah pernah ngerasain seperti itu, udah capek pak kita. Jaga makan, minum obat ya kan, itu capek dalam mengusahakan kesehatan. Lalu ada lagi lelah dalam mencari ilmu ya, buat anak-anak muda yang lagi sedang-sedangnya sekolah di mana cari ilmu. Buat kita orang-orang yang udah berumur tapi masih berjiwa muda, kita cari ilmu juga kan, seperti kayak begini nih. Nggak capek kita cari ilmu, terus kita lakukan gitu sampai satu saat, aduh malas banget ini gua ke kajian gitu, ada gitunya kan. Nah, terus lelah apa lagi? Lelah dalam mengajarkan atau menerapkan ilmu. Nah, jadi ada buat guru-guru nih, buat ustadz-ustadz, begitu dia ngajarin sesuatu, yang diajarin kok kagak nyangkut-nyangkut nih, capek biasanya ya. Nah, apalagi lelah dalam berdoa dan berharap. Misalnya kita punya hajat, misalnya punya hutang, berdoa supaya bagaimana caranya hutang itu bisa lunas gitu. Karena begitu kita masih pegang hutang, kayaknya rasanya nggak enak banget. Berdoa tiap malam, usaha dia kerjain, tapi itu hutang kayaknya belum kunjung selesai. Tapi dalam tahap selesai misalnya nih, ya. Kita nyicil, capek nyicil rumah misalnya gitu, ya kan? Duh, ekonomi lagi begini, masih ada cicilan, kadang kita capek kan pak, nah, kayak gitu. Jadi kadang ada orang yang capek doa, tapi belum dikabulin. Kena sakit,
udah lama, ya kan? Dia udah minum obat, dia udah ke dokter, dia udah kemana-mana, tapi belum kunjung sembuh. Dia berdoa pol-polan, tapi belum juga dikabulin. Pasti ada maksud Allah di situ. Bagaimana kita tahu? Allah itu paling suka ngelihat hambanya berdoa, apalagi berdoa sambil merintih. Ya Allah, kita ingatkan lagi buat diri kita sendiri, kalau kita sampai pada posisi itu lagi sakit kok, kayaknya kesembuhannya belum prima nih gitu. Kita berdoa terus, kita berusaha terus, jangan lupa sakit kita bisa menjadi penggugur dosa, ya kan? Pertama, Allah suka mendengar kita berdoa. Kedua, kenapa belum dikasih? Ntar juga ada waktunya. Kita ingat aja, kita nggak akan dicoba di luar kemampuan kita, ya kan? Yang kedua adalah mungkin ada dosa-dosa yang akan gugur ketika kita sakit. Seperti itu. Berdoa dan berharap pengen punya momongan. Misalnya ada Pak Sutri udah menikah lama tapi nggak punya momongan, belum punya. Dia berdoa terus, berusaha terus, tapi belum dikabul. Itu capeknya, itu ada capek juga tuh lelah. Terus ada lelah dalam menjaga silaturahim. Silaturahim itu kan nggak cuma nama orang yang dekat, ya orang yang jauh aja, orang yang dekat juga. Contohnya kita punya tetangga nih, tetangganya kita ngeselin kita nih. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita baik-baikin dia. Kadang suatu saat kita capek nih, gua terus kayaknya nih ngalah nih. Gitu. Ada tetangga nih yang membuat kita nggak nyaman nih. Terus kita baikin terus, tapi tetap dia begitu terus. Lalu apa yang bisa kita lakukan dengan semua lelah-lelah itu? Sementara rasa lelah itu datang, kita nggak berhenti mengusahakan apa yang kita usahakan. Ya, misalnya ya, capek nih cari kerja, tetep aja kita terus lakonin gitu. Kenapa? Untuk menyambung hidup nih. Kalau gua nggak kerja bagaimana lagi nih? Nah, dalam surat At-Taubah ayat 105, saya bacakan artinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Sama Allah kita nggak boleh berhenti, disuruh terus. Kenapa? Karena Allah dan Rasul melihat hasil dari kita kerja, hasil usaha. Bukan hasil, proses kita berusaha itu. Ya. Ayat ini menjadi dorongan kuat bagi setiap muslim untuk tetap bekerja dan berusaha dengan baik, namun selalu menempatkan niat kepada Allah di atas segalanya. Jangan lupa apa yang kita kerjain akan lebih bagus lagi kalau diawali dengan niat lillah. Contohnya bagaimana? Mau minum, bismillah. Mau ke tandas, ke kamar mandi, bismillah, dan ada doanya. Ya. Jadikan setiap momen kegiatan kita menjadi ibadah. Caranya apa? Caranya diawali dengan berdoa. Oke. Terus bagaimana mengubah kelelahan kita menjadi sesuatu yang baik? Ya, ungkapan tadi, ubah lelah menjadi lillah, adalah sebuah ungkapan yang mengajak untuk memaknai setiap kelelahan dalam bekerja atau berusaha sebagai ibadah kepada Allah. Ini berarti melakukan segala sesuatu dengan niat yang ikhlas, yaitu semata-mata karena Allah, dan mengharapkan ridhonya. Dengan begitu, lelah yang dirasakan akan menjadi ladang pahala dan membawa keberkahan dalam hidup. Jadi bisa kita lihat bahwasanya mengubah lelah menjadi lelah ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang terhadap kelelahan itu.
Alih-alih melihatnya sebagai beban, lelah tersebut bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan pahala. Sehingga lelah jadi lillah dapat dimaknai sebagai seluruh rasa lelah akibat bekerja atau berusaha diniatkan sebagai ibadah kepada Allah. Nah, segala sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah akan mendatangkan pahala bagi pelakunya. Sebaliknya, jika seorang bekerja tanpa niat untuk beribadah kepada Allah, maka ia hanya akan mendapatkan rasa lelah aja. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bagaimana cara mewujudkan lelah kita itu menjadi lillah? Yang pertama adalah ikhlas dalam melakukannya karena Allah. Kalau kita pahami bahwasanya semua yang ada dalam hidup kita itu udah diatur sama Allah. Ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah, ada saatnya kita sehat, ada saatnya kita sakit. Kemarin udah dijelaskan juga. Lihat yang 5 sebelum datang yang 5 ya. Iya kan? Ada sehat sebelum sakit, ada hidup sebelum mati, ada lapang sebelum sempit. Keadaan yang saling bertolak belakang ini itu kita lihat sebagai sesuatu yang berpasangan. Udah, itu memang udah digariskan sama Allah seperti itu. Contoh, misalnya saat kita lagi di bawah nih, ya kan, lagi pas lagi, pokoknya lagi di bawah lah, lagi sakit, lagi susah itu. Ingat bahwasanya dalam satu timeline kita itu kita lagi lewatin itu gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita lewatin itu, dilewatin gitu. Dengan cara apa? Dengan cara yang terbaik. Salah satunya pertama ikhlas, nerima. Jadi begitu kita dikasih sakit nih, wah, kepikiran kita pertama adalah bagaimana supaya sehat, kan begitu. Saya nggak mau keadaan ini ada pada diri saya, kan gitu. Nah, kita suka lupa. Sebenarnya kita diajarkan sama Rasulullah, ketika kita dapat cobaan sehat itu, cobaan sakit itu, ya kita terima dulu. Gitu. Dengan menerimanya, kita berpikir bahwasanya maksud Allah apa ya? Saya dikasih sakit kayak gini. Oh, kemarin lagi saya sehat, senang banget makan jeroan nih, senang banget makan yang gula-gula nih, senang banget makan yang asin-asin. Efeknya kena darah tinggi, ya kan? Nggak pernah jaga makan nih, ya. Ada makan habak terus, akhirnya apa? Kena diabetes. Ya, oh maksudnya itu. Saya disuruh ngurangin. Dalam timeline hidup kita, ketika kita sehat, kita nggak rasain, tapi begitu kita sakit, wah iya bener nih, gara-gara gua kemarin nih. Berpikirlah bahwa Allah tuh nggak zalim sama kita. Kenapa? Lu yang bikin badan lu sakit. Itu urusan sakit. Tapi kalau urusan misalnya nyari duit nih buat hidup tapi nggak kaya-kaya gitu, bisa jadi Pak kayaknya entar, ada waktunya. Jadi timeline kita nih, ini sekarang kita susah dulu, entar kita kaya. Atau kita bukan kaya nih, artinya berkecukupan dah gitu. Ada juga yang kayanya entar di akhirat Pak ya. Kemarin tuh dijelasin sama Pak Luli, kagak ada yang sia-sia dah kita kerjain. Kenapa? Perhitungannya lengkap dan jelas. Begitu Pak Lili ya, lengkap dan jelas di hadapan Allah, itu jelas. Sekecil apapun amal baik kita, bukan amal soleh ya Pak, bukan amal toleh ya kemarin. Sebesar apapun amal soleh kita, Allah nggak luput, pasti ada balasannya. Makanya ketika seorang ada yang begitu ditimbang amalnya, tiba-tiba dia amalnya banyak Pak, Bapak di blok nih, amal apaan nih? Ternyata dia lupa, dia ngajarin anaknya buat ngasih makan
binatang yang lagi kelaparan. Anaknya ngajarin anaknya melakukan, begitu dilihat seneng, anaknya ngajarin ke temennya, anaknya ngajarin anaknya lagi, terus dapat amal jariah. Tiba-tiba begitu, blok ada timbangan yang berat langsung. Ya, kenapa? Karena Allah nggak akan luput sedikit pun. Kalau di dalam Quran itu sebiji zarah itu pasti ada balasannya. Sementara amal jelek kita juga ada balasannya, tapi tetap belum diniatin aja belum dapat tuh hitungan dosanya. Tapi kalau pahala, sesuatu pekerjaan yang baik, amal soleh, baru diniatin aja, aku mau baca Quran lah ntar lah, tiba-tiba nggak jadi gitu, harus dapat pahalanya, dapat pahala niat. Oke, kita lakukan apapun ikhlas pertama, itu yang bisa membuat lelah kita menjadi lelah. Yang kedua, bersyukur. Ingatlah bahwa setiap kekuatan dan kemampuan yang dimiliki adalah karunia Allah. Bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Pernah nggak Pak kita ngalamin suatu masa yang sulit banget nih? Contoh misalnya mau buat bayar sekolah anak kurang gitu. Ada lagi kebutuhan lain yang mendesak. Ada lagi kondangan misalnya, ada lagi. Tiba-tiba itu lewat Pak. Oh bisa nih gue ngelewatin gitu. Kebisaan kita melewatin itulah gunanya kita bersyukur Pak. Kenapa? Ketika kita melewati sesuatu kesulitan, ya kan? Oh bisa nih teratasi. Kita tengok ke belakang, oh untuk apa? Untuk bersyukur. Bahwasanya apa yang udah kita lewatin itu enggak gitu aja. Bukan karena kita bisa, tapi Allah yang memudahkan. Jadi kita kena lagi diuji sama Allah nih, kekurangan uang misalnya, tiba-tiba kita lewatin nih, entah kita bekerja, terus kita berdoa, usaha, datang tuh dari mana-mana, selesai masalahnya. Misalnya masalah utang gitu, wah harus bayar utang nih, berusaha kita, berdoa kita, tiba-tiba ada jalan kita lakukan, selesai itu utang. Nah, begitu dia selesai, jangan lewat begitu aja. Begitu dia selesai, kita lihat ke belakang, oh iya, saya bisa nyelesain tuh utang. Itu masalah keuangan. Kenapa? Karena Allah memudahkan urusan itu ke kita. Dengan apa? Dengan kita diberikan satu solusi yang nggak kita sangka-sangka. Biasanya begitu. Ya, karena di Al-Quran dijelasin tuh, ada tuh. Ya, maksimal kita berdoa, terus kita serahkan hasilnya sama Allah, alias tawakal. Nanti Allah pilihin ini solusinya buat kamu gitu. Nggak sama setiap orang, karena setiap orang juga nggak sama step ujiannya. Seperti itu. Bersyukur, ikhlas, bersyukur. Yang kedua, sabar. Sabar hadapi setiap tantangan dan kelelahan dengan kesabaran, serta mintalah pertolongan pada Allah. Maka di Quran kan dijelaskan, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Ya, kenapa diutamain sabar dulu Bapak? Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Kenapa sabar dulu? Iya, karena kita harus menerima dulu apa yang diujikan oleh Allah kepada kita. Sabar dalam arti benar-benar sabar yang Allah mauin gitu. Ya kan? Gimana sih caranya sabar ya? Kita bisa belajar dari role model kita, yaitu Rasulullah SAW. Bagaimana dia sabarnya ketika dia menghadapi satu masalah. Ya, sebagaimana kita tahu, ketika beliau berdakwah di Taif, timpukin batu dan segala macam, disabar. Padahal ditawarin sama malaikat, bagaimana kita terbalikin aja tuh nih, masyarakat ini gunung udah siap nih, malaikat yang jagain gunung udah tinggal tublakin doang gitu. Kata Rasulullah, jangan. Mungkin nanti di antara keturunan mereka ada yang beriman, ikutin apa yang aku kasih tahu. Kejadiannya begitu kan. Nah, disabar. Coba kalau orang nggak sabaran, malaikat nanya, ya Rasulullah gimana? Terbalikin, balikin, ya kan? Pasti begitu. Kalau kita mah begitu kali. Ya kan? Ada begitu lagi ketekan, ada orang yang menolong, gue terbalikin aja dulu. Ya, uang diomongin kagak gue mau nyampein yang baik, mentimpukin, gitu kan. Kalau kita, kalau Rasulullah kan enggak. Nah, role model kita ada Rasulullah. Jadi sabar. Sabar kayak begitu Pak. Ya,
begitu naik mobil salip, yang nyalip, yang salah, yang marah gitu. Ya, enak banget kan kalau kita gimanain gitu kan. Tapi saat itulah sabar itu dibutuhkan. Susah Pak, sabar. Diomongin mah gampang kali ya. Dilakonin mah dari Allah. Sabar itu gimana sih Pak? Sabar itu yang saya pernah tahu dari guru saya. Contoh nih Pak ya, ketika kamu ditampar orang, jeder gitu ya. Reaksi pertama kita nggak balas Pak. Biasanya kan kita disikut gitu, langsung kan balas gitu. Gimana caranya? Tapi begitu kita kena dang, kita diam dulu. Kenapa nih? Gitu. Wah, ada apa nih? Gitu. Sambil berpikir seperti itu. Jarang Pak yang begitu orang. Ya, ada juga kalau kesikut dikit, wah balasan pengennya mau nyikut lagi. Kesalip dikit, wah kata-katain, ya kan? Ya nggak? Nah, sabar itu kayak gitu. Pertama kali, action pertama kali kamu apa? Kalau dia nggak marah, nah itu udah mulai itu. Dia marah tapi kadang nyebutkan, tapi sembari marah. Astagfirullahaladzim, sampai teriak gitu. Ya kan? Marah dicampur sama doa gitu, ya kan? Sering gitu. Tapi yang bagus kan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa nih? Gitu kan, misalnya salib orang gitu. Ya kan? Kayak begitu bagaimana caranya? Ya harus mempunyai pembiasaan Pak. Kesabaran itu harus dilatih ya. Dengan latihan insya Allah saya yakin bapak-bapak semua ini sekarang udah pada satu level yang sabarnya udah top gitu loh. Nah, kesikut maksud nggak usah dipikirin deh ya kan, yang orang ngatain kita dan biar deh gitu. Nah itu sabar Pak. Terus yang terakhir, setelah ikhlas, bersyukur, sabar, jadikan itu jadi ibadah ya. Ada orang nih ngasih tahu orang yang lagi kesulitan Pak. Maksud kita mau bantu dia ya kan Pak. Dia cerita curhat begini ya sabar dulu ya Pak gitu ya. Berdoa sama Allah nggak akan mencoba di luar kemampuan. Yang dinasihatin, wah so tau lo gitu. Ya pernah kita ketemu begitu? Pernah. Ada yang nggak mau terima. Nah, kita begitu lagi mau ngasih tahu terus digituin, kita sabar dulu, jadikan itu jadi ibadah ya deh. Satu ibadah kita yang kita lakukan yang udah kita lepas apa? Kita menasehati orang, kita bersimpati pada orang, ya kan? Nah itu udah selesai. Masalah dia mau nerima apa enggak itu lain urusan. Yang pertama kita jadikan itu jadi ibadah. Oke. Ada salah satu contoh ya, mengubah lelah menjadi lillah ini ada bukunya ya, karangan Dwi Suwiknyo. Bagaimana caranya kita mengubah lelah menjadi lillah? Pertama, mengubah mental lemah menjadi kuat. Jadi kalau yang namanya lelah itu kan ada energi negatif. Bagaimana kita merubah energi negatif itu menjadi energi positif? Pertama, mengubah lemah menjadi kuat, mengubah mental lemah jadi kuat. Kalau energi negatifnya itu, dia akan bilang, aku tidak mungkin berhasil mengerjakan pekerjaan ini, ya, pesimis. Nah, energi positifnya, mengubah lelah menjadi lelahnya adalah aku bisa mengerjakan pekerjaan ini dengan senang hati. Jadi kalau ada orang, ya kita dah lagi dapat cobaan apaan, waduh ini kayak masalah sulit banget nih, kayaknya gue nggak bisa dah. Nah, kita rubah energi negatifnya menjadi saya bisa lakukan pekerjaan ini. Kenapa? Karena Allah aja percaya sama saya. Ya, kita diuji di luar daripada kemampuan, nggak pernah di luar dari kemampuan kita kan. Oke, bisa nih saya. Yang kedua, mengubah rasa malas menjadi semangat. Ya, jadi energi negatifnya itu aku kerjakan nanti saja kalau sudah ada fasilitas ini dan itu, ya kan? Nunda pekerjaan. Energi positifnya bagaimana? Mengubah lelah menjadi lilahnya. Aku akan segera mengerjakan sekarang juga. Whatever it takes,
I'll do it, gue kerjain dah. Sambil kita lihat bagaimana caranya nih, sama-sama kita nggak tahu nih, tapi insya Allah Bismillah jalan. Nah, yang ketiga, mengubah sikap mudah terpedaya menjadi waspada. Jadi energi negatifnya nih, sudah 2 kali aku terkena penipuan, aneh kenapa aku selalu sial gitu. Jadi dia menyalahkan dirinya sendiri. Nah, bagaimana mengubah lelah menjadi lilahnya? Energi positifnya, aku akan lebih teliti untuk berbagai urusan yang belum aku ketahui detailnya. Selalu mengambil pelajaran dari apa yang kita sudah lalui. Jadi jangan, kalau kita kena sesuatu yang merugikan kita, buru-buru kita cari apa yang pelajaran yang bisa diambil. Misalnya bertengkar sama orang atau tetangga gitu, ya kan, nggak enak nih dia nih ngomongnya nih, ya kan, terus kita jadi berantem deh tuh. Terus kita mikir, oh iya harusnya nggak begitu ya, pasti ada cara yang lain nih, ya kan. Semua bercampur di situ, ada ego, ada segala macam di situ, ya kan, ya. Terus oh iya, jadi gua harus lebih hati-hati lagi nih kalau ngomong, gitu kan. Takutnya ada orang yang disakitin atau jadi nggak enak sama kita nih. Oke. Mengambil pelajaran dari apa yang udah dilewatin. Mengubah rasa takut menjadi keberanian. Jadi energi negatifnya itu bagaimana nanti jika yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kan kita selalu ada yang gitu ya. Wabil khusus anak-anak nih, disuruh sesuatu, disuruh ikut lomba nih misalnya, lomba pidato. Waduh, aku nggak bisa ya, ini nanti gimana begini ya. Katakan pada dia, apa yang kita pikirkan sebenarnya belum tentu terjadi, ya. Jadi bagaimana? Energi positifnya adalah aku akan maju, segera bertindak dan menjadi solusi jika ada masalah, ya. Jadi ketika misalnya ada pemimpin di dalam satu kantor itu lagi punya masalah nih, ya kan. Nah, kalau si leadernya ini pesimis, waduh bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa deh, ya. Pasti solusinya nggak bagus. Tapi kalau leadernya optimis, oke, I'll face it. Saya akan hadapi, saya akan cari bagaimana solusi. Nah, itu. Jadi yang keempat ini, mengubah rasa takut menjadi keberanian, dasarnya adalah optimis. Dari pesimis jadi optimis. Terus mengubah perasaan sedih menjadi bahagia. Jadi energi negatifnya itu, rasanya seluruh usaha yang saya lakukan sia-sia deh. Semuanya telah hancur dan tidak ada satupun yang tersisa. Itu energi negatifnya. Sesuatu yang kita usahakan yang mungkin belum final, ya, hasilnya, tapi kita di tengah jalan udah aduh sia-sia nih. Nah, bagaimana caranya supaya itu menjadi positif lagi? Setiap proses yang aku lalui telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman, ya. Jadi nggak ada yang sia-sia yang kita usahakan. Amal apapun itu, misalnya kita dalam satu kesedihan, kita berpikir ini adalah proses, ya, harus saya lewatin. Gue mesti lewat sini kali, itu, ya ininya gampangnya seperti itu, ya. Apa yang bisa aku lihat dari kesedihan ini, dari apa yang nggak bisa saya achieve misalnya gitu. Oh belum, misalnya kita pingin nih dapat project, tiba-tiba begitu udah tinggal dikit lagi gagal, ya kan? Apa yang harus kita pikirkan? Belum rezeki kali, ya kan? Sambil kita evaluasi, salah gue di mana ya,
Ya, oh ini kali, dia teliti lagi, ya. Kita bisa rubah perasaan sedih kita jadi bahagia. Bagaimana caranya? Itu kita berpikir bahwasanya ada maksud Allah di sini. Kenapa saya ditempatkan pada satu posisi yang seperti itu? Kayak tadi itu, mau dapat proyek, tiba-tiba begitu di ujung gagal. Kesel sih pertama, effort sudah banyak, tapi kok belum sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, di situ kita berpikir, oh ada maksud Allah di sini nih. Kenapa saya tidak boleh berbisnis dengan dia? Gitu. Kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba ke depannya ternyata nggak aman orangnya. Ya kan? Bisa jadi seperti itu. Artinya apa? Balik lagi kita husnuzon sama Allah. Allah kasih kayak begini nih. Oh, maksudnya apa? Oh mungkin kalau saya dikasih di depannya ada macam-macam, ya. Paling gampang adalah ternyata emang belum rezeki kali, ya, kita harus usahakan lebih giat lagi kali, ya kan? Itu. Lalu bagaimana lagi? Mengubah sikap tergesa-gesa menjadi penuh perencanaan. Di energi negatifnya gini, pokoknya harus cepat selesai, meski harus dikerjakan secara tidak berurutan, biarkan saja jika hasilnya berantakan. Karena ini begitu ya. Energi positifnya adalah aku bekerja sesuai dengan rencana, semua pekerjaan aku kerjakan sesuai dengan prioritas dan lebih teliti agar tidak terjadi kekacauan di kemudian hari. Artinya apa? Segala sesuatunya ketika kita jalan mempunyai suatu rencana itu belum berhasil seperti yang kita pinginkan, walaupun itu masih di tengah perjalanannya belum sampai akhir, kita langsung introspeksi diri. Oh, ya kan, aku sudah melakukannya sesuai dengan SOP, katakanlah Standard Operating Procedure. Nggak ada yang saya lewatin, semuanya udah saya pikirin. Oke, ya udah, dengan begitu saya yakin ini akan berhasil, gitu ya. Jadi energi positif seperti itu. Yang selanjutnya adalah mengubah sikap suka membantah menjadi patuh. Wah, ini energi negatifnya, semua aturan hanya membuatku tertekan dan terkekang, ya kan? Nih ada aturan yang harus kita lewatin, kayaknya begini banget nih aturannya, nggak adil nih, gitu ya. Menjadi energi positifnya, aku sadar peraturan ada untuk dipatuhi agar semua hal berjalan dengan seimbang. Guidance book kita adalah Al-Quran. Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, juklaknya ada di dalam Al-Quran dan hadis, ya kan? Sekarang ketika kita melaksanakan kehidupan kita tanpa aturan itu, ya siap-siap. Saya pernah lihat tuh statusnya Pak Ruli. Kenapa kamu masih miskin nih? Karena kamu tidak melakukan kehidupanmu pakai aturan Allah, ya, gitu Pak ya. Kenapa kamu jadi susah begini? Semua dilanggar, ya kan? Harusnya menjadi pemimpin, mengatur apa yang dipimpin itu dengan baik. Dia punya amanah. Ini malah pemimpin itu membuat apa yang dipimpinnya menjadi susah, ya kan? Kenapa nggak pakai aturan Allah? Gitu. Kasus satu ditutupi dengan berbohong, nimbul kasus yang lain. Gitu terus. Kenapa? Karena nggak ada tuntunan buat bohong, gitu kan? Sampaikan apa yang memang harus disampaikan dengan benar biar cepat selesai, kan begitu. Nah, banyak pemimpin atau pejabat-pejabat yang nutupin ini, nutupin itu dengan kebohongan, akhirnya pusing sendiri dia. Kenapa dia pusing? Kenapa dia stres? Ya itu nggak pakai aturan Allah, gitu ya. Lalu mengubah kebiasaan selalu berkeluh kesah menjadi penuh rasa syukur. Jadi energi negatifnya adalah, andai saja kemarin aku tidak memilih pekerjaan ini, contoh ya, pasti sekarang kondisiku lebih baik dan bahagia, ya kan? Sering nggak kita ketemu sama yang,
aduh coba gue nggak begini ya, gue nggak ambil tuh ya, gue nggak bakalan begini. Nah dia nggak percaya bahwa itu adalah prosesnya. Kita milih sesuatu, ya kan, terus kita kerjakan. Begitu kita kerjakan dalam prosesnya begini dulu nih, nggak enak dulu, baru ntar enak misalnya. Karena pas lagi posisinya pada nggak enak, waduh, coba gue nggak ambil nih, gitu. Ya nggak bakalan begini. Padahal belum tentu juga, Pak. Nah, kenapa kita ambil, terus kita melewati hal yang sulit? Karena Allah emang udah nggarisin seperti itu, Pak. Kamu akan ngambil pekerjaan itu, ya kan, kamu akan melalui kesulitan itu, akhirnya akan aku bahagiakan kamu, kata Allah begitu. Tapi di tengah-tengah kita ditebur-buru tuh, aduh, kayaknya ini salah nih gue nih, gitu. Nah, energi positifnya adalah aku senang dengan pekerjaan yang kupilih, aku beruntung bisa bekerja di sini atau bisa mendapatkan proyek ini. Artinya gini, dari sesuatu kesulitan yang kita hadapi, kan di dalam Quran innamal usri yusra, dijelasin kemarin tuh para umat, bahwasanya satu kesulitan itu ada dua solusinya. Luar biasa ya. Artinya apa? Bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau kita yakin itu, ya udah, begitu kita udah ambil pekerjaan itu, terus udah gitu melalui satu fase yang nggak enak dulu, kita berpikir gini, kedepannya bakal enak nih, gitu. Aku nggak nyesel menerima ini, akan aku kerjakan dengan baik, pasti maksud Allah ada nih di sini nih, gitu caranya, ya. Kayak saya kan jualan ini, Pak, jualan makanan yang biasa disewa di kawinan. Suatu saat saya dapat klien yang klien itu cerewet banget, Pak. Minta ini itu segala macam. Sampai pernah saya pada posisi ini, aduh, salah nih gue kayak ngambil nih, ribet banget nih orang nih. Pernah, Pak. Pasti Pak Luli pernah juga tuh ngalamin klien yang ribet, gitu. Tapi saya berpikir, ya udah, pekerjaan ini kita selesaikan ini, insya Allah kita dapat yang terbaik. Alhamdulillahnya dari satu orang yang sewa saya, akhirnya dia promote ke yang lain. Saya dapat job di tempat lain oleh karena, jadi nggak pernah tahu Allah tuh menyiapkan sesuatu rencana yang kita nggak kepikir sebelumnya, gitu, ya kan? Saya dapat job juga waktu itu dari Pak Tris, ya, di kawinan ponakannya. Saat itu istri saya lagi sakit, Pak. Tapi bener-bener ya udah, apa yang bisa saya lakukan untuk mengurangi, istilahnya kan namanya lagi sakit meriang, terus udah gitu kerja apa segala macam kan gak enak, Pak. Tapi dipaksa sama istri saya, terus saya sebagai coworkernya itu mengambil peran lebih, gitu. Supaya apa? Supaya ngurangin rasa nggak enak badannya dia, kan. Nah, dari pesta itu saya dapat teman baru, Pak, vendor baru, yang mana akhirnya saya dapat kerjaan banyak dari situ, ya. Jadi ketika kita mendapatkan satu momen yang aduh, kok jadi kayak gini ya, ini salah nih gue nih kayaknya nih, gitu. Nah, gimana kita caranya? Ya udah, ada maksud Allah di sini. Saya akan kerjakan ini dengan baik, ya. Terus mengubah sikap pesimis jadi optimis. Energi negatifnya, aku rasa nanti akan banyak masalah yang datang, lebih baik nggak usah aja, kan gitu, sering begitu deh. Energi positifnya, aku siap sukses dan siap menghadapi risiko apapun. Selalu pasti ada solusinya. Artinya apa? Jangan takut, gitu. Ada masalah hadapin, gitu. Emang gampang sih dia ngomong ini, cuman kalau pas lagi ngelakonin, Pak, susah, Pak. Kadang kita kan ragu apa gitu. Kita ragu sama apa? Ragu sama kemampuan diri sendiri, Pak. Bisa nggak ya gue ya? Gitu. Jadi ada contoh juga gini. Anak mau sekolah nih, Pak.
kita tahu tuh sekolah bagus, ya, pendidikan agamanya oke, apa segala macam, tapi biayanya cukup mahal. Kita pede aja Pak, terus daftarin tuh anak, keterima, ya. Begitu dalam perjalanannya, wah gila, gede juga nih bayarannya nih, ya kan, masuk pesantren misalnya. Pesantren kan nggak cuma biaya pesantren aja, biaya hidup pede juga. Yang dapurnya ada 2 tuh kalau bisa pesantren. Tapi kita yakin kita melakukan apa yang Allah suruh. Didik anakmu dengan agama yang baik, masukin pesantren. Pesantren juga jangan pesantren yang biasa aja, yang bagus nih. Wah, ongkosnya kan gede juga. Nah, ketika kita sulit dalam membiayai pendidikan itu, kita berpikir, waduh, berat banget ya, gitu. Salah kali ini gue nih masukin anak ke sini, kan pernah gitu kan, kita bisa berpikir seperti itu. Tapi saya diingatkan sama istri saya, kalau anak sudah dimasukkan ke dalam satu sekolah dan dan dia sudah diterima di situ, kita sanggup membayarnya di awal, begitu kita ada kesulitan, ingatlah gitu. Allah memberikan dia sekolah di situ beserta biayanya. Jadi jangan takut Pak, insya Allah kalau Allah udah menetapkan anak kita untuk sekolah di situ, walaupun itu biayanya gede, insya Allah kita sanggup. Nggak tahu dari mana caranya. Itu kita iringin dengan doa, dengan sabar, dengan segala macam deh Pak. Alhamdulillah Pak, lolos gitu. Bisa. Begitu dia selesai, kita kalkulasiin, ratusan juta ternyata. Gitu. Saya pernah ngalamin seperti itu Pak. Jadi pas lagi di tengah-tengahnya, waduh mana nih gitu. Nah, istri saya ngingetin, Allah udah nempatkan anak kita di sini Pak, beserta biayanya. Masalahnya tantangan kita gimana tuh cari biayanya. Kita harus optimis Pak, instead kita pesimis, ya. Kira-kira itu. Nah, terus ketika kita merubah lelah menjadi lilah, kira-kira apa yang kita dapat? Pertama, mendapat balasan yang sesuai dengan yang kita kerjakan, ya. Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang diusahakan, dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 41, ya. Jadi apa yang kita kerjakan itu mendapatkan balasan yang sesuai. Maka kalau kita mau hasil yang optimal, usaha kita juga harus optimal. Yang kedua, dosa-dosa diampuni sepanjang hari. Nah, hadis riwayat Ahmad, barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang hari, maka pada malam itu ia diampuni oleh Allah. Tuh, kita kerja, cari duit, capek, kehujanan, keanginan, ya. Begitu kita merasakan capek itu, terus kita bersyukur, ya, terus nggak berkeluh kesah, apa yang kita dapat? Nah itu tadi, diampuni kita. Yang terakhir adalah mendapatkan pakaian terbaik di surga. Di hari kiamat kelak ada sepasang tua yang diberikan 2 pakaian teramat indah yang belum pernah dikenakan oleh penduduk bumi. Keduanya bingung dan bertanya, dengan amalan apa kami bisa memperoleh pakaian seperti ini? Lalu dikatakan kepada mereka, dengan kesabaranmu dan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anakmu. Merawat dan mendidik anak untuk menjadi generasi soleh-solehah bukan urusan yang mudah. Betapa berat dan sangat melelahkan. Ya, harta aja nggak cukup. Rasulullah pun bersabda, pahalamu sesuai dengan kadar lelahmu. Ya. Jadi kalau kita capek, kita jadikan itu jadi ibadah, jadi pahala Pak. Kenapa? Pahalamu sesuai dengan kadar lelah. Jelas? Apa yang kita capek kita lakukan hari ini, tidak lain kita mendapatkan pahala yang lebih besar, ya. Apalagi kita lakukan itu dengan baik, dengan sabar, ya, dengan mengikuti tuntunan apa yang
diajarkan oleh Rasulullah. Kira-kira itu Pak, saya rasa udah cukup di jam 6 ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan atau mau ditambahkan, mangga. Ya, kita udah belajar tadi bagaimana caranya mengubah lelah kita menjadi lillah. Jadi nggak ada yang sia-sia Pak. Ya. Saya rasa cukup ya. Kalau nggak ada lagi, kita tutup dengan kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.